Oke, balik lagi di Toxic Talk Show asik. Seasik apa sih? Tadi udah ada mahasiswa-mahasiswa yang keren banget, si kupu-kupu dan si kura-kura. Dan sekarang udah disuruh kembali ke alamnya, tapi nggak apa-apa. Kali ini kita ulas lebih dalam dari Mas Dano. Tapi sebelum itu, tahan dulu Mas, sebelum kita masuk ke perkenalan. Langsung aja Pandu puterin dulu VT yang berikut ini. Danu Widi Krismara, pria usia matang lulusan Universitas Semarang, sukses berkarir di dunia komunikasi. Sesuai bidang akademiknya, pria yang sering disapa Danu berprofesi sebagai marketing communication di sebuah mall besar di kota Semarang. Pria workaholic yang dulunya mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang ini mampu menunjukkan pesonanya lewat berbagai event yang ia selenggarakan. Oke, itu tadi VT dari Mas Danu. Yes. Halo. Ini boleh kenalan dulu Mas. Ya. Mas Danu ini siapa dan nama panjangnya siapa? Mungkin buat Ya. yang belum kenal, ada Instagram juga boleh dimasukkan. Oke. Halo, nama aku Danu Widi Krismara. Sekarang aku bekerja sebagai marketing communications di salah satu mall di kota Semarang. Bisa follow di @danuwidikrismara. Udah itu aja. Oke, baiklah. Nih buat kamu yang mau follow ngikutin keseharian seorang Markomol, Yes. bisa banget langsung follow Instagramnya Mas Danu. Oke, dan menurut kabar burung yang Pandu dengar tadi udah ada kabar-kabar gitu ya. Kalau Mas Danu ini juga lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Betul. Oke, tahun berapa tuh Mas? Tahun 2019. Oh, ya jalan 3 tahun inilah ya. Oke, sekarang Pandu tanya dulu sebelum masuk ke bahasan Markom. Mas Danu ini adalah seorang Markom itu sendiri dan sebelumnya juga udah kuliah di Ilmu Komunikasi. Iya. Apakah dulu waktu kuliah ikut organisasi? Jadi aku sama sekali nggak ikut organisasi. Oke, nggak ikut organisasi. Karena memang nggak sempat. Oke, oh, sibuk ya Pak? Oh. Sibuk sih. Pengen aja. Oke, Oke, Mas Danu ini berarti seorang mahasiswa kupu-kupu. Tapi sekarang aktifnya malah ketemu orang-orang. Yes, betul banget. Oke, baiklah. Nah, kalau Mas Danu ini udah lama atau belum kerja di mall atau sebagai marketing? Kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun, berarti udah jalan ya 6 bulan lah. 6 bulan ini lah ya, oke. Dan selama 6 bulan itu ada nggak Mas pengalaman-pengalaman seru yang ditemukan oleh Mas Danu? Wah, kalau ngomongin pengalaman itu udah 6 bulan aja udah kayak gini. Gak kebayang kalau bertahun-tahun jadi Markom itu Oke. adrenalin rush. Seneng, seru. Seneng, oke. Deg-degan, Oke. challenging, campur semua jadi satu. Oke, challenging itu berarti campur aduk tiap malam kepikiran dan lain sebagainya juga. Pasti. Oke, baiklah, memang susah ya. Jadi marketing komunikasi kayak di rumah, aduh waktunya santai-santai tapi kepikiran kerjaan juga jatuhnya. Oke, baiklah. Kalau seorang marketing communication sendiri nih Mas, buat yang belum tahu, emang kerjaannya apa sih? Apakah cuma oh dia jalan-jalan bikin ini dan itu gitu? Jadi scope marketing communications itu cukup luas. Oke. Marketing communications itu bukan pekerjaan yang bekerja sesuai pattern. Oh. Jadi pekerjaan Markom itu dinamis, berubah menyesuaikan waktu, menyesuaikan tren. Kita banyak mendengar masukan dari luar. Oke. Kita juga mengikuti apa yang sekarang itu lagi hype. Itu kita coba kita kemas sampaikan supaya ada relevansinya dengan orang di luar. Jadi supaya orang juga tertarik ngerti apa yang pengen kita sampaikan. Oke, Gitu. berarti kerjaannya dinamis ngikutin tren yang ada. Betul. Gitu kan. Misalnya kemarin ya TikTok Pargoy gini juga ikutan Mas? Enggak juga kalau itu dong. Waduh kira ikutan langsung. Enggak. Oke, buat tadi selama mengikuti pekerjaannya sekarang, apakah ada ilmu di kuliahan yang pakai atau ya udah semua blast lupa semua mulai dari nol gitu? Justru semua ilmu yang ada di ilmu komunikasi di USM ketika saya kuliah itu semuanya terpakai dari Oke. bagaimana cara kita menyusun berita, dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita membuat press release, bagaimana kita melakukan dealing. Karena Markom itu kan kita harus bertemu banyak pihak. Betul. Ya. Apalagi kalau kita bikin event, sponsor, bikin konsep segala macam, kita harus banyak kerjasama dengan orang lain. Oke. Melibatkan banyak pihak yang akan mensukseskan apa Acara yang akan tersebut. kita buat. Oke, baik. Pernah ini nggak Mas? Apa namanya? Selain itu ada nggak satu event yang pernah diselenggarakan oleh Mas Danu yang berkesan banget sampai wah ini aku banget nih gitu?
Ada sih, Ada. baru 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, oh Harus baru bikin banget. promosi ya. Jadi sempat bikin salah satu event kopi paling gede di Jawa Tengah. Oke. Bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan komunitas, yaitu acaranya cukup sukses besar Wow. karena yang datang di luar ekspektasiku dan tim ternyata lebih besar dari apa yang kita harapkan ya. Itu cukup berkesan. Jadi kerja keras timku selama ini terbayar gitu. Oke, baiklah. Wah, salut nih, Pandu kasih tepuk tangan dulu buat Mas Dano. Oke. Dan mungkin buat yang di rumah nih kepikiran, wah apa mungkin ya kalau kuliah tuh nggak kepake ilmunya. Ternyata nggak. Ada Mas Dano, katanya tadi kepake semua, mulai dari bikin press release, terus bikin event dan lain sebagainya, dealing. Ini kepake banget. Jadi kalau misalnya kamu kuliah, ini jangan sampai kayak ditinggal cabut atau gimana. Betul. Barangkali malah ilmunya nanti kepake di dunia pekerjaan. Oke, baiklah. Kalau misalnya Mas Dano disuruh kasih pesan-pesan nih buat penonton yang ada di rumah. Boleh nggak kasih pesan sedikit biar semangat gitu dalam menjalani hari dan menempuh kuliahnya saat ini? Kesan pesannya apa ya? Lebih banyak ngobrol aja, rajin. Jadi kayak apa yang anak muda sekarang sering bilang, work life balance. Ya kan? Jadi ya jangan kerja terus, jangan kuliah terus, tapi harus balance, nongkrong juga sama orang, jalin relasi, ngikutin apa yang saat ini jadi tren, itu penting banget karena apalagi ilmu komunikasi kita harus relevan dengan apa yang lagi hype saat ini. Oke, baiklah. Dan itu tadi closing statement dari Mas Dano. Buat kamu, work-life balance itu penting banget. Oke, mungkin itu aja. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Toxic Talk Show Asik. Seasik apa sih? Oke. Thank you, Mas. Wah, sukses kerjaannya.